Tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Naim dalam kitabnya Al-Hilyah telah meriwayatkan sebagai berikut. Auhallahu ila Musa Nabi Bani Israel annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhun nar, kata Rasul. Barang siapa, ya, ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, Nabi Bani Israel, bahwa barang siapa bertemu dengan aku, kata Allah, padahal ia ingkar kepada Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjumpa dengan Allah tetapi ingkar dengan Nabi Muhammad, tetap neraka tempatnya. Ya Rabb, kata Nabi Musa, waman Ahmad? Ya Allah, siapa Ahmad itu? Qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Aku tidak ciptakan manusia atau makhluk yang lebih mulia daripadanya. Jadi waktu ditanya Nabi Musa, siapa Ahmad itu? Kok sampai seperti itu kedudukannya? Ahmad adalah orang yang aku ciptakan. Ma khalaqtu khalqan. Aku tidak menciptakan satu makhluk, ya, yang lebih mulia daripada beliau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katabtu ismahu ma'a ismi. Aku tulis namanya bergandengan dengan namaku. Itu tidak semudah apa yang kita ya. Kadang kita ini anggap itu sepele, tidak sepele. Nama yang pantas dijejerkan dengan nama Allah ada Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Coba Anda lihat di masjid-masjid ini. Ada nama Ahmad terus Musa. Ya, kita tidak menghinakan Nabi Musa. Tapi di sini tulisannya kita Ahmad, Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ini kedudukan yang luar biasa. Kutulis namanya di samping namaku. Di fil arsh, di arshnya Allah. Qabla an akhluqas samawat wal ard, sebelum aku ciptakan langit-langit dan bumi, sudah tertulis nama Muhammad di samping nama Allah. Yang kita sering mendengar cerita bahwa Nabi Adam bertawasul atas nama itu. Bahwa di surga ada nama tulisan Allah dan sampingnya ada nama Muhammad. Dan Nabi Adam meyakini tidak mungkin nama itu tertulis kecuali orang itu adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Nama yang paling dicintai Allah, yaitu Muhammad. Innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuh. Subhanallah. Surga ini aku haramkan kepada seluruh makhlukku sebelum dimasuki oleh Rasul Muhammad SAW dan umatnya. Jadi umat-umat ini terdahulu kuharamkan untuk masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya dulu masuk. Allahumma salli wa sallim alaihi. Qala wa ma ummatuh. Nabi Musa heran ini. Sapa umatnya kok hebat begini? Piye umatnya itu bagaimana? Qala al-hammaduna yahmaduna sa'udan wa habutan wa ala kulli hal. Mereka ini adalah umat Nabi Muhammad, adalah umat yang selalu bersyukur. Dalam keadaan naik maupun turun, atau di dalam keadaan apapun, bersyukur kepada Allah. Ini umatnya. Terus di samping itu, yasyurruna awsatahum. Di
Di samping itu dikatakan bahwa ciri-ciri di sini, adapun sifat-sifat umat Nabi Muhammad SAW itu, yaitu suka memuji Allah kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Lisan mereka selalu basah karena zikir kepada Allah serta menghayati kehadiran Allah dimanapun mereka berada. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Niki memang tinggal dilihat coba, setiap saat ada zikir, ada ini dan sebagainya. Dikatakan pula saimuna bin nahar. Mereka umat Nabi Muhammad ciri-cirinya adalah umat yang selalu berpuasa di siang hari, terutama di bulan Ramadan. Menjaga diri dengan memelihara kehormatan umat Nabi Muhammad. Dimulai dari suka menutup aurat, berkain dan berpakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itu ciri umat Nabi Muhammad. Berarti siapapun yang tidak ikut dari ciri-ciri tersebut, dikhawatirkan dia tidak tergolong umat Nabi Muhammad. Kan berarti begitu. Yang tidak suka berzikir, ya, yang lesannya itu atau dirinya lupa selalu dengan Allah dan mengumbar aurat, ini tidak tergolong daripada umat Nabi Muhammad. Di samping itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad bagaimana? Umat tadi yang dikatakan, bagaimana umat Nabi Muhammad kok bisa masuk surga dahulu? Mereka suka berwudu, bersuci dari hadas kecil yang diiringi dengan melakukan salat serta menjaga diri dari kotoran-kotoran maknawi maupun kotoran-kotoran yang jelas. Nur ilahi senantiasa memancar di wajahnya. Mangtingali umat-umat Nabi Muhammad ini cirinya, dia itu suka berwudu dan dia juga suka istilahnya melakukan salat setelah wudu. Sebagaimana Bilal ibn Rabah, waktu Rasulullah Isra wal Mi'raj melihat ada terompah Bilal di surga. Rasulullah tanya, di situ bukan Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah ingin memamerkan kepada para sahabatnya apa yang dilakukan Bilal. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Kok aku melihat terompahmu ada di surga? Engkau belum masuk surga, terompahmu sudah ada di dalam surga. Apa yang menjadikan engkau ini mendapatkan kedudukan seperti itu? Bilal menjawab, saya selalu dalam keadaan wudu dan setelah wudu itu selalu sunnah wudu. Orang yang mendawamkan wudu itu sebagai perisai, tameng untuk insya Allah lepas dari maksiat, lepas daripada gangguan-gangguan makhluk yang lain. Nek dikulinak ke wudu. Orang kalau sudah selalu dawam dalam wudu, dia itu mempunyai perisai untuk tidak bermaksiat karena dia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Nur ilahi senantiasa memancar di wajahnya, sehingga mukanya selalu kelihatan berseri-seri. Umat Nabi Muhammad seperti itu. Maaf, seribu maaf. Kalau kita melihat umat-umat yang kadang dia tidak kenal Allah dan tidak kenal Tuhannya, tidak pernah sholat, tidak pernah. Umat Islam aja yang mengaku diri Islam, dia tidak pernah mendirikan sholat dan tidak pernah wudhu. Wajahnya itu gelap. Walaupun putih, jangan gelap itu dikira hitam terus gelap, bukan. Wajahnya ini wajah yang tidak ada nur dari Allah. Gelap, tidak enak dipandang. Tapi bagi orang-orang yang soleh, yang menjaga wudhu, sholat dan ibadah, wajahnya itu nyeneng kene nganti. Nur, ada cahaya khusus. Jadi kadang kita ini lihat kok modeli wong itu, orang itu kok kelihatannya mukanya tuh kok letek gitu loh. Bukan ganteng, letek itu maksudnya tidak ada cahaya. Cahaya jadi wudhu dan sebagainya. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya mereka suka wudhu dan sholat setelah wudhu. Dan wajah mereka itu penuh berseri-seri. Berseri-seri itu apa? Wajahnya sudah bercahaya dan dia suka tersenyum. Kepada saudara-saudara yang lain. Dia tidak menyakiti umat Nabi Muhammad ini. Yaitu kasih suka saum tadi juga dikatakan siang hari dia berpuasa. Terutama pada bulan Ramadan. Dan hari-hari yang telah ditentukan oleh agamanya. Mereka sering mengosongkan perut, menahan hawa nafsu. Yang dikatakan pula, mereka selalu menjaga dirinya dari penyakit-penyakit zahir maupun penyakit batin. Mereka umat Nabi Muhammad adalah disiplin dalam taat perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
suka memperbanyak ibadah pada malam hari, malam nan sepi, hening dan sunyi, jauh dari riak dan benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Sering bermunajat, sering salat tahajud, menghubungkan diri langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berperantara dan tidak berwasilah. Maksudnya di sini dia menghubungkan diri kepada Allah, berperantara dan berwasilah kepada orang yang tepat untuk berperantara dan wasilah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan pula, lalu Nabi Allah Musa alaihi salam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa udkhiluhumul jannah bi syahadati alla ilaha illallah. Umat Nabi Muhammad ini semua masuk surga dengan syahadat mereka. Jadi kabeh iki mlebu surga kecuali orang yang syirik. Orang yang meninggal dalam menduakan Allah, posisi meninggal masih dalam keadaan syirik, dia tidak ada ampun. Tapi kalau dia meninggal, mungkin dia punya salah dan dia punya dosa, dia akan tetap dimasukkan oleh Allah kepada dalam surganya semenjak dia masih mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Walaupun ya dikum sithik ning neraka maksudnya. Tapi awake dhewe insyaallah kabeh nek ada yang dikum lah langsung surga bi ghairi hisab. Ora nganggo ngintip neraka wae ora insyaallah. Ya. Cuman goodbye neraka kita ajak terus mlebu surga bareng Kanjeng Nabi. Insyaallah kabeh ngono. Lalu Nabi Musa alaihi salam mengatakan, qala ij'alni nabiyyan tilkal ummah. Ya Allah, jadikan saya nabi umat tersebut. Dijawab oleh Allah, kamu telah lahir lebih dahulu dan nabi itu lahirnya setelah kamu. Jadi kamu wis kedisian gitu loh, Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa mengatakan, ij'alni min ummati. Jadikan saya jadi umatnya. Umat dalikan nabi, umat nabi tersebut. Nabi Muhammad. Nabi Musa kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Padahal Nabi Musa kalimullah. Di sini bukan Nabi Musa rendah kedudukannya, tidak. Di sini Nabi Musa menunjukkan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad. Allah menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang hebat melalui Nabi Musa alaihi salam. Sampai-sampai Nabi Musa, jadikan saya umatnya. Hei umat Nabi Muhammad, kalian itu kalau dipikir daripada ucapan Nabi Musa ini, kalian itu tinggi kedudukannya Nabi Musa yang sudah dikatakan kalimullah, yang dekat sama Allah, ingin jadi umat Nabi Muhammad. Mengapa kalian umat Nabi Muhammad tidak mengikuti dan tidak taat kepada Nabi Muhammad? Ini lucu. Kalian mestinya harus tahu. Karena Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Karena tahu kedudukan umat Nabi Muhammad di sisi Allah. Dan kenapa umat Nabi Muhammad mendapat kedudukan ini? Karena mereka adalah umat Nabi yang namanya tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi. Dikatakan kamu sudah terlambat, kamu sudah awal. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakinni sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Di situ dikatakan engkau nanti akan aku kumpulkan bersamanya Nabi Muhammad di surga. Nabi Musa dikatakan, ini di sini bagaimana, hei para umat Nabi Muhammad, kalian ini hebat karena kalian menjadi umat manusia terhebat. Jadi syukuri, terima, alhamdulillah, seringlah kita bersalawat kepadanya. Karenanya kita ini mendapat kedudukan. Karenanya kita ini disanjung di mana-mana. Karenanya Nabi Musa iri dengan kita. Irinya di sini bukan iri jelek. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Di situ bukan Nabi Musa itu rendah. Di situ menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Allahumma salli